Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat, baik, dan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, untuk saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, membagikan renungan firman Tuhan dengan tema kenaikan Yesus Kristus ke surga, yang akan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu bisa pause video ini untuk membaca perikop tersebut. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan rangkaian peristiwa karya keselamatan yang telah dikerjakan Yesus sendiri. Hampir setiap umat Kristen di Indonesia memperingatinya atau merayakannya. Namun, sepertinya tidak seantusias perayaan Natal dan perayaan Paskah. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca di Singapura, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan beberapa negara yang lain, bahwa untuk kenaikan Yesus Kristus ini tidak ada hari liburnya atau tidak diperingati, seperti halnya Paskah atau Natal. Nah, ada yang menganggap bahwa peristiwa kenaikan ini tidak begitu penting. Bahkan beberapa penafsir meragukan peristiwa ini. Apakah benar peristiwa ini terjadi? Bagi mereka yang skeptis atau tidak percaya bahwa peristiwa ini hanya sebuah dongeng yang diceritakan oleh gereja mula-mula. Lalu, apa perlunya peristiwa ini bagi kita? Mengapa bagian ini perlu ditulis di dalam Alkitab? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul merupakan tulisan dari Dr. Lukas yang menulis kitab Injil Lukas juga. Lukas sudah menuliskan peristiwa ini dalam tulisannya yang pertama, yaitu di Injil Lukas. Dan kemudian ia memperjelasnya lagi di dalam perikop Kisah Para Rasul ini, ayat 6-11. Nah, kenaikan Tuhan Yesus tersebut merupakan satu kesatuan dengan kematian dan kebangkitannya. Ini adalah sebuah rangkaian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan satu fakta sejarah dan bukan ilusi, bukan sekedar dongeng. Hal itu jelas dinyatakan oleh pembuktian Yesus sendiri bahwa Dia hidup. Di ayat yang ketiga, kalau kita simak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ini kemudian menjadi pembuktian berikutnya bahwa Yesus yang mati itu benar-benar telah bangkit. Karena hanya orang yang bangkit yang dapat naik ke surga. Tidak ada yang lain selain Yesus. Hal ini dilakukan Tuhan untuk membangun dan menguatkan iman mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi saksi, sama seperti khotbah yang telah kita simak beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, kembali mengarahkan hati dan pikiran kepada kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita simak di ayat yang ke-6, dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan murid tersebut diberikan bukan pada awal pelayanan Yesus atau pada masa pelayanan Yesus, tetapi justru di akhir, yaitu pada saat-saat terakhir menjelang Yesus naik ke surga. Ada yang aneh, dan disinilah masalahnya. Ternyata mereka berpikir bahwa Yesus hadir untuk pemulihan kerajaan Israel, bukan soal kerajaan Allah. Padahal sejak awal pelayanan Yesus dan setelah kebangkitannya, terus-menerus Yesus menegaskan dan menekankan tentang kerajaan Allah.
Selama 40 hari Yesus bersama mereka, ia membicarakan tentang kerajaan Allah. Dalam khotbah saya sebelumnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bahas di sana bahwa para murid belum memiliki pengertian yang benar dan justru mengurusi hal yang bukan menjadi poin utama pengajaran Yesus. Sesuatu yang sangat disayangkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata sekalipun telah lama bersekutu bersama Yesus, mereka masih memikirkan hal-hal yang duniawi dan menjadikannya fokus utama. Dan mereka masih saja berpusat pada hal itu, bahkan hingga menjelang kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita selama menjadi orang Kristen masih saja berpusat pada hal-hal yang bersifat duniawi. Pikiran-pikiran selalu fokus pada hal-hal duniawi, terus-menerus sibuk pada hal-hal duniawi, menyusahkan diri dengan hal-hal duniawi. Apakah tidak boleh? Tentu saja boleh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih hidup di dalam dunia. Namun maksudnya adalah jangan sampai hal-hal duniawi itu mengalihkan perhatian kita dari inti pengajaran Yesus. Maka di ayat 7 Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Tuhan tidak menjawab, "Aku mau" atau "Aku tidak mau." Tidak. Tetapi Tuhan menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu." Ini menjadi sebuah teguran keras bagi mereka dan bagi kita tentunya, untuk kembali mengarahkan hati dan pikiran kepada kerajaan Allah, yaitu untuk memberitakan Injil dan bersaksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah hati kita, pikiran kita, perbuatan kita semakin menyatu dengan visi ilahi? Sebagai orang Kristen, masih bersemangatkah kita untuk mengerjakan perintah Tuhan dan memberitakan Injil dan bersaksi? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kita dapat adalah Roh Kudus akan turun bagi para murid. Ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Di dalam Lukas 24 ayat 49, di sana dicatat bahwa setelah kebangkitannya Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa kepadaku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus naik ke surga supaya Roh Kudus dikirim, supaya Roh Kudus turun untuk memberi kuasa dan menggenapi janji Bapa. Roh Kuduslah yang akan memampukan para murid dan kita semua untuk mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 8 ini merupakan ayat kunci dari seluruh kitab Kisah Para Rasul ini. Tujuan utama dari Roh Kudus turun ialah memberi kuasa untuk bersaksi bagi Kristus, sehingga orang yang terhilang dapat dimenangkan. Kemudian diajarkan untuk menaati semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Ingat amanat agung? Nah, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya ialah bahwa Kristus akan dikenal, Kristus dikasihi, dipuji, dan pada akhirnya menjadi Tuhan atas umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ini disebutkan kuasa. Kata kuasa di dalam bahasa Yunani-nya adalah dunamis. Tetapi khusus di dalam ayat ini, istilah kuasa menunjuk kepada kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak. Lukas di sini menekankan bahwa kuasa Roh Kudus, termasuk kekuasaan untuk mengusir roh-roh jahat dan urapan untuk menyembuhkan orang sakit, sebagai tanda penting yang menyertai dalam pemberitaan kerajaan Allah. Nah, ketika Roh Kudus turun, para murid dibaptis dalam Roh Kudus, itu menjadi persediaan Allah untuk membebaskan kuasa dari Roh Kudus ke dalam kehidupan orang percaya. Lukas dalam ayat ini tidak menghubungkan baptisan dalam roh
dengan keselamatan dan pembaruan pribadi, tetapi kuasa ilahi di dalam orang percaya untuk bersaksi dengan keefektifan yang besar. Jadi kuasa Roh Kudus untuk menolong orang percaya bersaksi, sehingga kesaksiannya itu efektif dan memberi dampak dan membawa orang mengenal kepada Yesus dan datang kepada Yesus. Roh Kudus turun juga untuk menggenapi janjinya bahwa Yesus ingin agar para pengikutnya melakukan pekerjaan yang telah dilakukannya juga. Apa itu? Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan kalimat pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Berarti itu meliputi baik pekerjaan untuk membawa orang kepada Kristus maupun mengadakan mukjizat-mukjizat. Hal itu bisa terjadi jika Yesus telah pergi kepada Bapa untuk mengirimkan kuasa Roh Kudus. Selanjutnya, ini semuanya tergenapi juga di dalam Kisah Para Rasul. Pekerjaan para rasul akhirnya lebih besar dalam jumlah dan jangkauan, bahkan hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus telah ada di antara kita saat ini. Terimalah kehadirannya dan kuasanya yang akan menolong kita menjadi saksi dan memberitakan Injil. Pelajaran ketiga yang kita dapat adalah harus menjadi saksi dan harus memberitakan Injil. Di ayat yang ke-8b dikatakan di sana, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan. Namun bukan hanya dengan kemampuan manusia, melainkan dengan kuasa Roh Kudus yang telah dikaruniakannya. Baptisan dalam Roh Kudus yang akan mereka terima bukan hanya memberikan kuasa untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga meningkatkan keefektifan kesaksian itu. Roh Kudus akan menyingkapkan dan memperdalam kehadiran pribadi Yesus Kristus kepada mereka dan kita. Roh Kudus yang akan memberi kesaksian tentang kebenaran, bahkan seluruh kebenaran, yang pada akhirnya akan memuliakan Kristus. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya bukan hanya sebagai pelengkap status, bahwa orang Kristen itu dipenuhi Roh Kudus. Titik. Tidak hanya seperti itu. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk memperlengkapinya supaya dapat bersaksi dan memberitakan Injil. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi atas apa yang telah Yesus lakukan di dalam kita dan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita responi dengan benar dan kita sikapi dengan serius perintah Tuhan Yesus tersebut yang disampaikannya tepat sebelum kenaikannya ke surga. Menjadi saksi dan memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menuntun orang kepada Kristus, kita tidak perlu menjelaskan setiap persoalan teologis atau menjawab setiap pertanyaan. Yang harus kita lakukan adalah menjelaskan apa yang telah kita saksikan di dalam hidup kita sendiri melalui salib dan kebangkitan Juru Selamat kita. Terhadap tugas panggilan ini, Rasul Paulus juga menegaskan di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Paulus dengan rela hati memenuhi panggilannya dan menjadikannya sebuah keharusan. Dan sekalipun ia berhak mendapat bagian dari hasil pelayanannya itu, ia tidak menuntutnya. Rasul Paulus meneladani sikap Yesus yang dengan penuh ketulusan dan kerelaan memenuhi tugas dari Bapa baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga memiliki tugas panggilan yang sama.
Kita dapat mengerjakannya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Roh Kudus yang akan menolong setiap kita. Pelajaran yang keempat yang bisa kita dapat dari perikop ini adalah percaya bahwa Ia adalah Tuhan. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Di ayat 9, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara, sangat jelas sekali. Di sini kita mendapati Kristus itu naik ke tempat tinggi. Ia tidak dijemput seperti Elia yang harus menggunakan kereta kuda berapi, tetapi naik ke surga murni dengan kuasanya sendiri. Sama seperti Ia bangkit dari antara orang mati. Tubuhnya yang bangkit itu bukanlah roh yang tidak kelihatan, tetapi seperti tubuh orang-orang kudus pada saat kebangkitan nanti, yaitu telah menjadi tubuh yang dibangkitkan dalam kekuatan dan ketidakbinasaan. Ketika Ia naik ke surga, secara perlahan-lahan disaksikan langsung di depan mata murid-muridnya. Dengan sebenar-benarnya mereka melihat Yesus itu naik ke surga. Dan dengan mata kepala sendiri mereka melihat Dia dengan penuh perhatian, dengan kesungguhan pikiran. Sehingga benar-benar mereka yakin bahwa itu bukan tipuan. Inilah terakhir kali Dia terlihat. Sangat banyak para saksi mata yang terus memperhatikan Dia ketika Yesus perlahan-lahan naik dan awan mulai menutupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, awan yang menutupi Kristus ketika Ia naik bukanlah sekedar awan biasa yang berupa awan uap air, bukan. Tetapi merupakan lambang dari kemuliaan Sekinah yang menggambarkan hadirat Allah yang penuh kemuliaan. Awan yang memang hanya ada untuk melayani Dia dengan cara menaunginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama Tuhan seringkali turun untuk menemui umatnya melalui awan atau dengan awan. Daud di dalam Mazmur 104 ayat 3 menuliskan bahwa Tuhan itulah yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Dalam peristiwa ini, Yesus menjadikan awan-awan sebagai kendaraannya untuk naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini berarti bahwa Dia telah memutuskan persekutuan yang kelihatan dengan para murid di bumi. Kemudian dengan masih memakai tubuh kebangkitannya, Ia memasuki dunia yang tidak kelihatan, yaitu tempat tinggal Tuhan di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pelajaran yang kelima yang bisa kita dapat di sini adalah segera mempersiapkan diri. Kita perhatikan di ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid itu ketika Yesus sudah lenyap dari pandangan mereka, masih terus saja menatap ke langit. Dan ini kemungkinan lebih lama dari yang sepantasnya mereka lakukan. Ada kemungkinan bahwa ketika mereka terus memandang ke langit, mereka berharap agar Kristus segera kembali kepada mereka lagi untuk memulihkan kerajaan Israel. Jika kemungkinan ini benar, betapa bebalnya mereka sehingga tidak memperhatikan pengajaran dan perintah yang telah Yesus berikan. Padahal baru saja mereka menerima itu, dan mereka menyaksikan peristiwa luar biasa di depan mata mereka. Mungkin ada rasa tidak percaya bahwa mereka sekarang harus berpisah dengan Yesus untuk selama-lamanya secara jasmani. Nah, atau kemungkinan kedua, mereka berharap akan melihat suatu tanda di langit yang akan muncul ketika Kristus naik. Namun hal ini juga bukanlah sesuatu yang patut mereka lakukan. Ada yang lebih penting yang harus mereka lakukan daripada terus berdiri melihat ke arah langit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ini akan menjadi masalah ketika mereka terus-menerus mengagumi dan merindukan Yesus dengan menatap ke langit, sehingga mereka melupakan tugas yang telah diberikan kepada mereka, yaitu segera beranjak dari tempat itu. Namun, berikutnya apa yang terjadi? Tiba-tiba dua malaikat menampakkan diri kepada mereka. Para malaikat itu menyampaikan kepada mereka pesan dari Allah yang sesuai untuk waktu itu. Nah, hal ini menunjukkan betapa Tuhan Yesus itu tetap peduli kepada mereka. Di tengah termangu-mangunya mereka, di tengah kebingungan mereka atau terheran-herannya mereka dengan menatap ke langit, melalui para malaikatnya Tuhan menegur mereka agar mereka tidak kebingungan seperti orang yang terkejut atau kehabisan akal. Kristus sudah memberikan kehormatan besar kepada mereka, sekalipun mereka hanya orang Galilea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Galilea yang dikenal pada saat itu adalah orang-orang yang sering dihina, sering disingkirkan, dikucilkan oleh masyarakat Yahudi. Mereka dianggap tidak berpendidikan, dianggap kasar. Nah, tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam peristiwa ini Tuhan telah menjadikan orang-orang Galilea ini sebagai saksinya, menjadi duta-dutanya. Dan sekarang mereka telah mempunyai pedoman hidup yang pasti untuk berjalan dan fondasi yang kokoh untuk membangun pelayanannya, untuk mengerjakan tugas panggilannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran terakhir yang kita dapat dari perikop ini adalah tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Di ayat yang ke-11b, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pesan yang disampaikan oleh para malaikat itu juga untuk meneguhkan iman mereka akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman dan pengharapan ini harus mereka pegang dengan sungguh-sungguh. Dan itu juga yang harus kita lakukan. Sebab itulah yang akan membuat kita bertahan dalam melaksanakan tugas panggilan kita. Dan harapan akan kedatangannya yang kedua kali itu haruslah menjadi penghibur dan menguatkan kita. Percayalah, Yesus yang telah naik ke surga itu akan kembali lagi menjadi raja dan hakim. Dia akan datang untuk menghapuskan ketidakadilan, menghapus penderitaan dan kematian, dan mendirikan kerajaannya yang kekal di dalam kebenaran dan kasih. Sebagai penutup, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah kita peringati beberapa waktu yang lalu, dan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan peristiwa yang nyata dalam sejarah kehidupan manusia. Catatan sejarah, tempat, waktu, dan saksinya ada. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11 ini kita telah simak beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi, Tuhan menghendaki kita untuk kembali memusatkan hati dan pikiran kita pada kerajaan Allah. Jangan sampai perkara-perkara duniawi itu menyibukkan kita atau mengalihkan perhatian kita dari kerajaan Allah. Yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan Roh Kudus. Dan saat ini Roh Kudus telah ada di antara kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah kehadiran Roh Kudus dan terimalah kuasanya untuk memenuhi kita, untuk menolong kita dalam menjalankan panggilan Tuhan, yaitu bersaksi dan memberitakan Injil. Yang ketiga, kita semua orang percaya adalah murid Kristus yang harus melaksanakan tugas panggilan itu untuk bersaksi bagi dunia tanpa terkecuali. Penuhi tugas panggilan itu dengan rela hati seperti yang telah Tuhan Yesus teladankan bagi kita, tanpa perlu ragu-ragu, sebab Roh Kudus akan menyertai kita dan akan menolong kita. Yang keempat, kenaikan Yesus ke surga telah menjadi bukti bahwa Ia adalah Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun yang telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga selain Yesus sendiri. Yang kelima, kita harus selalu siap dan bergerak menjadi saksi Kristus kapanpun dan dimanapun. Hidup kita milik Kristus, maka kita juga harus siap
melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Kristus di bumi ini. Kemudian yang keenam, tetap teguh dalam iman dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali. Pengharapan itu yang akan menghibur dan menguatkan kita menjalani hidup sebagai murid Tuhan Yesus. Terima kasih, selamat merayakan kenaikan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.